Halo, rekan ASN. Pernahkah Anda bertanya-tanya kemana larinya uang rakyat dan dikorupsi para oknum yang tidak bertanggung jawab? Faktanya, kejahatan korupsi tak berhenti di suap, tapi berlanjut menjadi pencucian uang yang merusak sistem keuangan negara. Sebagai abdi negara, bagaimana kita bisa memastikan diri kita tidak menjadi bagian dari rantai kejahatan ini? Mari kita kupas tuntas secara bersama. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu korupsi dan money laundry atau pencucian uang. Kedua kejahatan ini seringkali saling berkaitan dan dapat memberikan dampak yang besar bagi pembangunan ekonomi, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan negara. Bersama saya telah hadir dua narasumber yang akan membantu kita memahami persoalan ini. Ada yang pertama, Bapak Julian Wisman, dan yang kedua ada Ibu Verena. Selamat datang Ya, dan terima kasih atas kehadirannya. baik, terima Terima, kasih dan senang juga bisa hadir. terima kasih, Mas Tri. Oke, di sini sudah ada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan pendengar bahwa tujuan diskusi ini adalah memberi pemahaman praktis tentang masalah dan opsi penanganan, bukan untuk menuduh atau menyalahkan pihak tertentu. Kita mulai dengan definisi dasar supaya semua pendengar mendapatkan konteks yang sama. Oke, mungkin kita akan mulai pada segmen yang pertama. Apa itu korupsi dan money laundry? Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada narasumber pertama, Bapak Julian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi? Iya, baik, Bapak Tri. Ya, mulai pertama-tama korupsi. Ya, korupsi itu adalah tindakan menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan kepentingan umum atau negara. Bentuknya bermacam-macam, bisa berupa suap, penggelapan, gratifikasi ilegal, penyalahgunaan anggaran, hingga penyalahgunaan kewenangan. Wow, benar ya Pak. Jadi korupsi bisa dilakukan ketika seorang punya jabatan atau kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum atau negara. Kalau kita lihat korupsi juga akhir-akhir ini kadang sudah tidak disembunyikan lagi, seperti korupsi yang nampak nyata. Contohnya seperti kasus MBG kemarin ya, kalau kita boleh lihat Pak Julian, di mana petinggi BGN itu bisa meraup keuntungan satu hari bisa 1 miliar. Itu kalau dibagikan ke anak-anak yatim itu kira-kira kita bisa makan bergizi lebih dari cukup ya kalau dibagikan secara uh, Nah, secara bisa gemuk, berjenjang ke bisa semua sampai gemuk, masyarakat. Patri. Iya, bisa sampai gemuk, Patri. Bisa bisa ya Pak ya, bisa sampai gemuk. Wow, ternyata korupsi ini juga sangat ini. Atau mungkin kita masuk ke Ibu Feren, bagaimana pendapat Ibu Feren tentang money laundry? Boleh waktu dan kesempatan diberikan. Ya, terima kasih, Mas Tri. Saya sapanya Mas Tri saja ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, ya. Eh, Money laundering itu kita tahu ya, pencucian uang. Pencucian uang itu proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tampak seperti berasal dari sumber dana yang sah, begitu, Mas Tri. Proses ini biasanya dilakukan melalui berbagai transaksi keuangan, pembelian aset, atau usaha tertentu agar sulit dilacak oleh oleh aparat penegak hukum. Money laundering atau pencucian uang ini di Indonesia saat ini merupakan ancaman yang sistematik yang sangat besar, terutama terkait dengan korupsi yang sekarang ini sedang mendominasi di Indonesia, aliran uang kotor, Mas Tri. Oke, baik Ibu Feren, terima kasih. Jadi kalau kita boleh mengambil kesimpulan bahwa kalau korupsi dan money laundry ini seringkali berkaitan ya. Kadang-kadang orang mau korupsi itu juga mereka menggelapkan uang-uang mereka lewat pencucian uang ini. Kira-kira begitu singkatnya ya, Pak Julian sama Ibu Feren ya.
Ya, Iya, benar betul sekali sekali. Patri, Betul 100. sekali, Mas Tri. Oh ya, jadi eh, kira-kira apa sih penyebabnya terjadi korupsi dan money laundry ini? Menurut Pak Julian, apa penyebab utama terjadinya korupsi? Ya, baik. Menurut saya itu ada beberapa faktornya, ya. Mungkin beberapa di antaranya itu kayak rendahnya integritas dan juga kayak sistem pengawasan, budaya permisif terhadap penyimpangan, dan juga gaya hidup yang konsumtif, apalagi dengan budaya sekarang yang dimana konsumerisme itu terbilang cukup tinggi, dan juga kurangnya penegakan hukum yang konsisten, sehingga membukakan kesempatan kepada pihak-pihak yang tertentu untuk dapat melakukan tindakan seperti korupsi tersebut. Oh iya, baik-baik. Jadi kalau kita mau lihat korupsi juga, memang pelaku tindak pidana korupsi ini tidak punya integritas yang tinggi ya. Integritas mereka itu rendah dan pengawasan yang kurang membuat mereka dengan leluasa bisa menjalankan aksi korupsi mereka tersebut ya. Eh, Kalau kita mau lihat bagaimana menurut Ibu Feren dengan pencucian uang, apa sih penyebab utamanya? Ya, eh, begini ya Mas Tri sama Pak Julian juga teman-teman audiens. Pencucian uang itu biasanya terjadi karena si pelaku ini ingin menyembunyikan kejahatannya supaya dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak lain atau pihak manapun. Misalkan kemajuan teknologi, terus ada transaksi lintas negara, dan ada juga penggunaan perusahaan cangkang serta lemahnya pengawasan di beberapa sektor keuangan. Itu juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik pencucian uang tersebut. Berarti jadi salah satu penyebab terjadinya pencucian uang ini adalah lemahnya pengawasan di beberapa sektor keuangan ya. Kalau kita boleh lihat dari penjelasan Ibu Feren tadi. Apalagi sudah ada di zaman serba teknologi seperti ini, pasti banyak Ya, cara betul yang akan sekali, Mas Tri. mereka lakukan ya. Oke, berarti kira-kira dampak apa jika tidak diselesaikan korupsi dan money laundry ini? Mungkin kita pertama ke Pak Julian. Apa sih dampaknya kalau kita tidak menyelesaikan korupsi ini dan money laundry? Iya, baik teman-teman. Ya, tentunya dampaknya pasti akan sangat besar untuk negara, baik itu dari sisi keuangan, sisi pembangunan infrastruktur negara, dan juga bisa menyebabkan turunnya kualitas pelayanan publik. Bisa juga memperlebar kesejahteraan sosial, membuat stigma-stigma negatif terhadap image pemerintah di mata publik. Mungkin seperti itu. Oh iya, iya. Setuju, setuju Pak. Jadi kalau korupsi apalagi dilakukan dalam kondisi keuangan yang tengah buruk, kalau kita lihat di Indonesia saat ini, di tengah efisiensi anggaran yang besar-besaran dilakukan oleh pemerintah, tapi masih ada saja orang-orang yang menggunakan segala cara untuk korupsi. Ya, kira-kira kayak gitu ya, Pak Julian ya. Kalau Ibu Ya, Feren, bagaimana dengan money laundry ini? Apa dampak yang terjadi jika terus-menerus dibiarkan? Ya, begini Mas Tri. Money laundering ini atau pencucian uang ini bisa dapat apa ya, merusak stabilitas sistem keuangan di negara kita. Terus bisa dapat mempermudah berkembangnya kejahatan yang terorganisasi. Ada juga menghambat investasi yang sehat dan menurunkan reputasi suatu negara di mata dunia atau di mata internasional. Jika hal ini terus terjadi, pertumbuhan ekonomi juga dapat terganggu, Mas Tri. Kalau misalkan dalam keluarga juga ya bisa jadi konflik di dalam keluarga, terus apa ya terjadi peminjaman ilegal atau terjerat apa ya di kalau pencucian uang ini juga misalkan kita pinjam uang di rentenir, kita pinjam uangnya di rentenir gitu, dan bisa terjadi kemiskinan juga di negara kita ini. Oh iya, iya. Apalagi banyak-banyak kalau mau bilang rentenir yang jahat ya, seperti pinjol-pinjol seperti gitu ya. Kalau modern seperti ini, Seperti itu, Mas Tri. ya jadi memang dampak yang ditimbulkan ini cukup besar dan cukup luas kalau kita terus membiarkan korupsi dan money laundry ini
merajalela di negara kita ya. Kira-kira menurut Pak Julian sama Ibu Feren, apa sih solusi penyelesaian untuk kedua masalah ini yang sangat kita tahu sangat genting yang dihadapi oleh negara kita saat hari ini? Mungkin yang pertama kita boleh ke Pak Julian, apa sih solusi penyelesaian? Kemudian nanti akan lanjutkan ke Ibu Feren. Iya, baik. Tentunya untuk masalah korupsi ini, akar permasalahannya kan sebenarnya itu dari etika masing-masing pribadi. Jadi untuk tindakan preventifnya itu sebenarnya bisa dilakukan melalui berbagai macam pelatihan atau pendidikan anti korupsi. Bisa juga melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, ditingkatkan lagi sistem pengawasan, serta bisa melalui digitalisasi layanan publik sehingga bisa memperkurang peluang untuk terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan seperti korupsi tersebut. Dan juga yang terakhir mungkin dari segi hukumnya untuk bisa diperketat lagi sehingga dapat bercepat hukuman kepada koruptor-koruptor gitu. Ya sistem hukumnya harus lebih tegas dan adil lah. Mungkin seperti itu, Oke, Patri. baik-baik. Jadi lebih transparan lagi untuk kita punya eh, penyelenggaraan keuangan daerah atau negara ini ya lebih transparan lagi supaya bisa mencegah kejahatan korupsi. Kalau menurut Ibu Feren bagaimana solusi penyelesaian untuk money laundry ini? Ya, baik, pencegahan untuk em, money laundering atau pencucian uang ini terkait langsung dengan korupsi tadi ya, karena uang kotor yang dicuci ini berasal dari kejahatan korupsi. Jadi diperlukan kerjasama juga antara pemerintah, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan kita sebagai masyarakat. Pengawasan transaksi keuangan juga perlu diperkuat, pelaporan transaksi yang mencurigakan juga harus ditingkatkan, serta kerjasama internasional penting dilakukan. Karena pencucian uang ini seringkali melibatkan atau lintas antar negara, begitu Mas Tri. Oke, baik-baik. Menurut narasumber kita saat siang hari ini, Pak Julian dan Ibu Feren, korupsi dan money laundry memang kejahatan yang serius, yang saling berkaitan dan dapat menghambat kemajuan bangsa. Dan penjagaannya memerlukan integritas individu, sistem pengawasan yang kuat, transparansi, serta penegakan hukum yang konsisten. Mungkin demikian podcast kita pada siang hari ini membahas tentang korupsi dan pencucian uang. Terima kasih kepada kedua narasumber atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita semua dan mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung budaya anti korupsi. Sangat luar biasa impact-impact positif yang masuk dari kedua narasumber. Saya sebagai host di sini mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berharga baik dari kedua narasumber sudah boleh berbagi bersama kami di siang hari ini. Mungkin sampai di sini podcast kita siang hari ini. Enjoy dan tetap menjaga integritas bangsa kita. Merdeka!